Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sumarni, 120401270058 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, kelas 5C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Haris, Eskom MSOS, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengulas materi ini kembali dalam bentuk video. Baiklah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses komputerisasi sebagai sistem informasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi, dan sebagai alat bantu untuk mengatasi masalah pengolahan data, sehingga sangat membantu dalam proses pengolahan data. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem meliputi bagian-bagian yang berinteraksi dan beroperasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian komputerisasi. Komputerisasi adalah kegiatan atau usaha untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara manual, kemudian diubah dengan menggunakan perangkat alat bantu berupa komputer untuk memproses data sehingga menghasilkan keluaran-keluaran yang berupa informasi, sehingga mampu mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan manual yang dilakukan manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan digunakan untuk memperoleh informasi dengan cepat, penghematan dan efisien waktu, lengkap serta akurat, sehingga komputer itu dapat mempermudah kita dalam menyampaikan suatu informasi yang berkualitas. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sejarah perkembangan komputer sebagai sistem informasi. Adapun perkembangan teknologi komputerisasi dari masa ke masa. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1956. Dalam periode ini, komputer mulai dikembangkan. Pada masa ini juga, komputer menggunakan tabung vakum namanya untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektronik di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama ini sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biayanya yang sangat mahal. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan komputer pada zaman itu. Selanjutnya, generasi kedua yang dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Di generasi kedua ini, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang sangat kecil. Dengan bentuk yang sangat kecil ini dan minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Selanjutnya, generasi ketiga, masih pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ini, bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Yang terakhir, generasi keempat, yang dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang. Pada periode ini juga ada istilah personal komputer atau PC, mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Pada generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Pembahasan selanjutnya yaitu pemakaian komputer dalam sistem informasi. Ada beberapa keunggulan dalam pemakaian komputer dalam sistem informasi. Yang pertama, lebih efisien dalam waktu maupun tempat. Yang kedua, informasi yang diperoleh dapat diupdate dengan cepat. Yang ketiga, dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, kita juga dapat menemukan
maupun menyimpan informasi-informasi terdahulu yang telah kita gunakan. Selanjutnya, kemampuan komputer dalam sistem informasi. Yang pertama, melakukan pekerjaan dalam bentuk hitungan matematika. Yang kedua, menyimpan data. Yang ketiga, memperoleh kembali data dan memperbaiki data. Yang keempat, membandingkan data. Yang kelima, mengolah data dengan cermat dan tepat. Dan yang terakhir, mengirim dan memperbanyak data. Kemudian, ketidakmampuan komputer dalam sistem informasi. Yang pertama, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dapat digunakan untuk maksud yang jahat. Yang kedua, kebocoran data rahasia komputer dapat dipercaya dan digunakan oleh pihak asing untuk keperluan negatif. Yang ketiga, komputer sebagai alat penyedia informasi dan tidak dapat mengambil keputusan. Yang terakhir, penggunaan komputer dikatakan boros apabila pengolahan data kuantitatif dalam jumlah yang sedikit. Jadi, kesimpulannya, komputerisasi adalah kegiatan atau usaha untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara manual, kemudian diubah dengan menggunakan perangkat alat bantu berupa komputer untuk memproses data sehingga menghasilkan keluaran-keluaran yang berupa informasi, sehingga mampu mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan manual yang dilakukan manusia. Komputer memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah sistem informasi. Penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah komputer biset atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai proses komputerisasi sebagai sistem informasi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.